Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahran mubaraka wa siyama naharihi wajiba wa qiyama laylihi tatawwa'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu Dewan Guru SMA Diponegoro 2 Cakung yang saya hormati, siswa-siswi kelas 10 IPA, IPS 1, IPS 2 yang insya Allah Bapak banggakan. Allahu Akbar, Dipo yes. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Jalil, di mana dengan karunia nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, serta nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan hari ini yang kurang lebih hampir 2 bulan kita sama-sama telah menjalankan kewajiban kita, KBM kita, melalui pembelajaran jarak jauh. Tentunya guru dan siswa-siswi merasa bosan, tetapi itulah kenyataan. Maka marilah kita ikuti, kita laksanakan, karena ini semuanya bukan kehendak kita. Maunya kita tidak seperti ini, tapi qada dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan seperti ini. Marilah apapun yang terjadi sebagai umat Islam baik, tergantung kita menyikapi. Kita diberikan kenikmatan yang banyak, yang sehat, bersyukur. Kita diberikan ujian, beberapa ujian, kita harus sabar dan ikhlas menerimanya, termasuk adanya COVID-19 ini. Mudah-mudahan ujian demi ujian ini akan menambahkan tambahnya iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, Bapak dalam kesempatan ini diberi tema untuk menyampaikan tausiah dengan bulan Ramadan adalah bulan Quranul Karim. Kita sebagai umat Islam kenal dengan rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Pertama, rukun iman. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanyakan oleh malaikat Jibril, ma huwal iman?
Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Hendaklah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada utusan-utusan Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman adanya qada dan takdir Allah baik dan buruknya. Ketika Nabi ditanya, dijawab oleh Nabi seperti itu, Jibril mengatakan, qala sadaqta, benarlah kamu. Yang kedua, akhbirni 'anil Islam, berilah kabar kami tentang Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hendaklah kamu bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang boleh disembah, yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, hendaklah kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan hendaklah kamu menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, hendaklah kamu berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan hendaklah kamu menunaikan ibadah haji. In istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu untuk menempuhnya, menunaikan ibadah haji. Itulah landasan umat Islam menunaikan bulan puasa. Menunaikan puasa di bulan Ramadan ini adalah termasuk rukun Islam yang keempat. Ramadan secara bahasa adalah artinya menahan atau panas. Maka ketika dalam bulan Ramadan kita merasakan panasnya lapar dan dahaga. Dalam kesempatan ini yang kami terangkan tentang Ramadan, Syahrul Quran. Ramadan Syahrul Siyam. Ramadan Syahrul Qiyam. InsyaAllah Bapak diberikan judul ada 3. Yang pertama ini Syahrul Quranul Karim, Ramadan Lailatul Qadar, Ramadan membangun pola hidup sehat. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi awal saya bacakan sebahagian ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jadi untuk mengetahui Al-Quran, pertama ditilawahkan, dibaca. Setelah dibaca, diartikan, mengetahui maknanya. Setelah dibaca dan diketahui maknanya, kemudian ditadabburkan, dihayati, direnungkan. Yang keempat, diamalkan. Al-Quran ada menunjukkan perintah, namanya amal. Al-Quran ada yang menunjukkan larangan, asal usulnya haram.
Al-Quran ada yang menunjukkan kisah, sejarah. Al-Quran ada yang menunjukkan janji, berjanjian. Siapa yang menunaikan ibadah puasa dengan benar, beriman, beramal soleh, Allah akan berikan pahala. Siapa yang tidak mau, Allah berikan sanksi, yaitu siksaan, azab atau neraka. Al-Quran juga menceritakan kehidupan di dunia, dan banyak sekali isi Al-Quran itu. Ramadan syahrul qiyam, Ramadan syahrul Quran, karena di bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran. Bahkan termasuk diturunkan juga kitab-kitab lainnya, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Di dalam kitab Durratun Nasim diterangkan di sana, di antara 4 kitab ini juga diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan ini, alladzi, yang unzila, diturunkan, fihi, di dalamnya, Al-Qur'anu, Quran. Di Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Hudal linnas, yang akan menjadikan petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penerang dari petunjuk dan furqan. Nanti kita terangkan satu persatu. Di dalam menerjemah bahasa Arab, pertama letter lek apa adanya. Untuk mengetahui Al-Quran bukan sekedar sembarang mengetahui arti, tetapi usahakan tahu asbabun nuzul. Tentunya kita tidak semuanya tahu. Sebagai orang awam, kita membaca kitab-kitab orang yang alim. Al-Quran Ramadan diturunkan, maka sehingga ada peristiwa nuzulul Quran, itu turunnya Al-Quran. Pertama diturunkan surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini diturunkan di Gua Hira, wilayah kota Makkah. Menurut sejarah, turunnya di malam Ramadan, 17 Ramadan. Maka sebagai umat Islam, di bulan Ramadan, marilah kita perbanyak membaca Al-Quran. Kita tadaruskan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kemudian kita fahami Al-Quran, supaya kita meresap sehingga mengetahui mana yang menjadikan perintahnya, mana yang menjadi larangannya. Karena Al-Quran nanti akan memberikan syafaat dengan izin Allah. Dalam hadis yang lain diterangkan, kitab Riyadhus Shalihin, man ja'alal Qur'ana amamahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, qadahu ilal jannah, Quran ini akan menuntun kepada orang yang membaca Quran di dunia, mengamalkan perintah menjauhi larangannya, menuju jalan surga. Wa man jalal Qur'ana wara'a dhahri, dan siapa yang menjadikan Quran di belakangnya,
alias punya Quran ditaruh di lemari. Ada yang bertanya, itu kenapa Quran dibungkus? Iya, ini sayang. Ini hadiah dari sang suami tercinta. Saya bungkus. Saya kasih minyak wangi. Gak saya sentuh-sentuh. Karena ini mas kawin dari sang suami. Sehingga tidak pernah disentuh, gak bisa membaca, gak mengetahui isinya. Sehingga dia tidak menjalankan perintahnya. Padahal yang dimaksud diberikan oleh suami kepada sang istri supaya dibaca, diamalkan perintahnya, dijauhi larangannya. Sehingga sampai meninggal tidak mau belajar. Maka barang siapa menjadikan Quran di belakang alias punya Quran tapi gak pernah dibaca, sehingga gak tahu tatanan hidup berumah tangga, tidak tahu tatanan hidup di dunia ini, sampai meninggal dunia tidak mau belajar, syaqahu ilan nar, maka Quran ini akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka mari sekali lagi kami tekankan, ajak diri kita. Ini hari sudah 5 hari berpuasa, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Sudah berapa juz yang kamu baca? Mumpung masih ada, mari usahakan minimal 1 bulan khatmil Quran. Jangan sampai tidak khatam baca Al-Quran. Gak mampu Pak Ustaz, setengah Al-Quran. Gak mampu Ustaz, baca tiap malam berapa ayat. Mari kita tingkatkan. Jangan sampai sebagai umat Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam kitab Riyadus Shalihin yang sumbernya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Siapa sebaik-baik kalian? Siapa orang yang mau mengajari Al-Quran, mau belajar Al-Quran, kemudian mengajarinya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Bacalah oleh kamu Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi pembacanya. Anakku yang saya cintai, marilah kita belajar Al-Quran. Gak usah malu-malu. Dari mulai Iqra atau juz amma atau teori yang lain. Banyak buku-buku tentang tata cara mempelajari Al-Quran. Gak usah minder, wah saya sudah SMA. Tuntutlah ilmu dari buyan sampai liang lahat. Artinya tidak ada batasan menuntut ilmu agama ini karena jenjang usia atau jenjang tingkatan sekolah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falau hasanah." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalihha, dan kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harf,
Nabi mengatakan, aku tidak membaca alif lam mim satu huruf, walakin alifun harf. Walaupun tetapi alif satu huruf, walamun harf, lam satu huruf, wa mimun harf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim itu 3 huruf mendapat 30 kebaikan. Subhanallah. Inilah pahala karena abstrak. Pahala tidak langsung diberikan. Andai kata pahala ini langsung, barang siapa baca Quran dapat 30.000, mungkin semuanya langsung baca. Maka bagi orang yang berimanlah, yang mau membaca, yang mau mempelajari. Demikianlah kurang lebih 20 menit bahwa Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quranul Karim. Quran adalah pedoman bagi umat manusia. Bukan hanya Islam saja. Siapa yang mau mempelajari Al-Quran akan menjadi petunjuk. Hudal linnas, petunjuk, rambu-rambu, tatanan hidup kepada orang yang kepengin selamat dunia dan akhirat adalah mempelajari Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fih. Kitab Quran tidak ada keraguan-raguan. Harus yakin, hakul yakin. Way of life the Muslim. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam. Siapa anak kita yang belum bisa baca, ayolah belajar. Jadi mulai alif-alifan sampai alif beneran. Jadi terbata-bata tidak apa-apa. Orang yang membaca Quran terbata-bata ada dapat nilai 2. Diterangkan dalam hadisnya Rasulullah SAW dari Aisyah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Quran, wa huwa mahir, dan dia pandai membaca Al-Quran, ma'as safardil kiramil barah, maka ia bersama malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Quran, wa yatata'u fihi, dia terbata-bata, susah mengucapkan hurufnya, tidak lancar. Wa huwa alaihi syakkun, dan dia berat mengucapkan lafaznya. Lahu ajr, maka mendapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala susahnya tidak bisa-bisa. Subhanallah. Allah Maha Rahman Rahim. Kesimpulannya bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan bulan mulia. Ramadan bulan untuk memperbanyak ibadah. Siangnya diwajibkan berpuasa, malamnya disunahkan untuk menjalankan perbanyak sholat-sholat sunnah, jadi dinamakan tarawih, yang tidak ada di lain Ramadan. Lain Ramadan tahajud, dan pahala nilai Ramadan dibandingkan pahala di luar Ramadan lebih besar. Mudah-mudahan anak-anakku yang saya cintai bisa memperbanyak, memperdalam ilmu agama di bulan Ramadan. Silakan buka Al-Quran, silakan buka YouTube yang menggunakan Al-Quran. Jangan main game mulu, sayang waktunya. Sayang waktunya. Tidak salah, tidak dilarang. Karena kita di zaman era globalisasi ini, apabila tidak kita mengikuti gatek sehingga nggak ketinggalan zaman. Tetapi jangan berlebih-lebihan menggunakan gadget ini. Demikianlah, marilah kita tutup dengan membaca Kafaratul Majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa, ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.